Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkirah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wal hadiyah ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai fi man tajibu alaih salawatul maktubah dan wa ma ta'alaku min wasailiha wa maqasidiha. Juga kita membahas mengenai fi zawalil mawani' wa turubiha. Datangnya, munculnya mawani', hal-hal yang mencegah keabsahan salat. Contohnya seperti kekufuran, contohnya seperti haid, contohnya seperti gila. Atau fi zawaliha, ketika hilang. Bagaimana apabila mawani' tersebut hilang, contohnya kekufuran itu hilang dengan cara masuk Islam. Wanita haid itu hilang mawani'nya dengan cara dia suci. Anak kecil hilang mawani'nya, sifat sobanya hilang dengan cara dia balik. Atau orang gila, sifat gilanya itu hilang dengan cara dia sadar. Maka bagaimana sholat-sholat yang dia laksanakan di waktu hilangnya mawani' tersebut? Silahkan tinggal dimutolaah kembali, baca-baca kembali, direnungkan kembali. Karena ini perkara yang sangat waqi'iyah, yang sangat terjadi di kehidupan kita, di realita kita. Terutama yang berkaitan dengan haid dan nifas. Karena banyak sekali perempuan ini gak paham tentang masalah haid, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid. Bahkan darah istihadah pun mereka gak tahu. Ada orang datang ke saya, bagaimana nih Ustaz, ini anak saya ini dia kok keluar darah terus, haid terus dia. Sudah 15 hari haid terus dia. Ini sudah hari ke-20 masih haid. Padahal itu bukan haid, itu sudah istihadah. Ada yang bilang, anak saya dari umur 3 tahun sudah haid, sudah keluar darah. Itu bukan haid, tapi istihadah. Karena haid itu minimalnya batas umurnya adalah 9 tahun. Sedangkan maksimal haid itu adalah masa haid 15 hari. Sedangkan minimalnya 1 hari 1 malam, kemudian umumnya itu 7 hari. Nanti akan kita bahas di pembahasan mengenai haid. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai faslun fi hukmi tarikis shalah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi hukmi tarikis shalah. In dalam jelasake hukum wong kang ninggalake salat. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai hukum dari orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana hukum bagi orang yang meninggalkan sholat? Perlu diketahui sholatnya termasuk rukun Islam, termasuk pondasi daripada agama Islam. Sholat sangat-sangat dipentingkan. Kalau orang itu mementingkan sholat, maka nanti amalan-amalan lain akan dia pentingkan, akan terjaga. Tapi kalau sholatnya itu keteteran, sholatnya itu dia abaikan, maka amalan-amalan lain menjadi terabaikan. Maka penting sekali kita senantiasa menjaga sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena akan ada konsekuensi dari apa yang kita tinggalkan dari mengerjakan sholat tersebut. Dan konsekuensinya ini enggak biasa, enggak ringan, tetapi berat sekali. Wa idza taraka halan arikalani ninggalake sapa si wong ing sholat. Wa idza taraka halan dari kalana ninggalake ing salat sapa man wong wajibat kang wajib alaihi ngatasé man as-shalatu salat nuzirat mangko den tingali apa si salat fa ing kana mangko lamun ana sapa si wong
iku tarakaha ninggalake ing salat jahdan krana menentang liwujubiha marang wujubi salat fahuwa mungko utawi wong iku kafirun kafir murtadun murtad kang murtad bil ijma'i kelawan ijma' wa yajibulan wajib ala imami ing atase imam apa qatluhu mateni man birriddati sebab riddah illa ayyuslima kejaba lamun masuk Islam maneh sapa si wong sapa si murtad. Yang pertama, wa idza tarakaha man wajabat alaihi salatu, apabila orang yang wajib mengerjakan salat itu meninggalkan salat, nuzirat maka dilihat. Fa in kana tarakaha jahdan, kalau seandainya dia meninggalkan salat karena menentang apa? Liwujubiha, kewajibannya. Salat subuh itu enggak wajib. Salat zuhur itu enggak wajib. Karena kamu enggak salat, enggak wajib salat asar itu. Fahuwa kafirun murtadun bil ijma'i, maka dia adalah orang kafir murtad keluar dari agama Islam bil ijma'i menurut kesepakatan para ulama. Orang yang menentang kewajiban salat padahal dia semua orang tahu bahwasanya salat 5 waktu ini adalah wajib, harus dikerjakan. Maka dia kafir dan murtad. Terus bagaimana kalau sudah kafir murtad? Wa yajibu al imami qatluhu, maka wajib bagi imam, wajib bagi penguasa, wajib bagi pemerintah untuk membunuhnya birriddati sebab dia riddah, sebab murtad. Orang yang murtad maka hukumannya adalah hukuman mati. Namun illa ayyuslima, kecuali kalau dia masuk Islam kembali. Jadi ada orang murtad, ada orang ditanya, kamu kenapa enggak sholat? Kamu kenapa enggak sholat zuhur? Enggak wajib sholat zuhur itu. Kamu kenapa enggak sholat 5 waktu? Enggak wajib sholat 5 waktu itu. Maka dia langsung murtad. Kemudian dia disuruh tobat. Kamu jangan begitu. Sholat 5 waktu itu wajib. Kamu harus tobat, segera kerjakan sholat itu. Dia masih enggak mau juga. Diberikan tempo untuk dia supaya tobat, supaya dia kembali ke agama Islam, tidak mau juga. Maka baru boleh dia dibunuh. Tapi ingat, yang membunuh ini siapa? Alal imami, imam, penguasa, pemerintah, bukan pribadi orang. Kalau pribadi orang maka dia dikena hukum juga. Bisa dipahami? Tidak bisa main hakim sendiri. Terus bagaimana kalau di Indonesia ini, Zat? Ya tidak bisa kita apa-apa. Karena yang berhak untuk mengeksekusi, yang berhak untuk menghukum adalah penguasa. Kecuali kalau seperti di Aceh mungkin bisa. Kan di Aceh pakai syariat Islam. Atau seperti di Brunei Darussalam, bisa. Karena mereka di sana pakai syariat Islam. Wa yatarattabulan beruntut alaihi ngatase wong apa ahkamul murtaddina, hukum pira-pira hukume wong kang murtad. Ai fala yuksalu tegese mongko ora den mandiake sapa si murtad, wala yusalla lan ora den salatake sapa alaihi murtad, wala yudfanu lan ora den kubumikan sapa si murtad fi maqabiril muslimina ing dalam pira-pira kubure wong kang Islam. Ketika seorang itu dia murtad, maka hukum-hukumnya orang kafir juga didapatkan oleh dia. Hukum-hukumnya orang murtad juga didapatkan oleh dia. Wa yatarattabu alaihi ahkam murtadin, maka dia mendapatkan hukum-hukumnya orang-orang murtad. Apa itu? Ai fala yuksalu, maka dia tidak dimandikan, tidak wajib dimandikan. Mau dimandikan tidak dimandikan terserah. Wala yusalla alaihi, tidak juga disolati. Kan jelas ini tidak boleh solati. Kalau mandikan itu masih diperkenankan, masih ada hukum jaiz, boleh memandikan, tapi tidak wajib. Tapi kalau solat tidak boleh, haram untuk mensolati dia. Wala yudfanu fi maqabiril muslimina, dan tidak boleh dikebumikan di penguburan orang-orang Islam. Ada makabarah muslimin, kuburan orang Islam. Ada makabarah umum, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Ada makabarah orang kafir. Maka bagi orang murtad dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Dia hanya boleh dikuburkan di pemakaman umum atau di pemakaman orang kafir.
Nah, bisa dipahami? Itu pun juga tidak wajib dikebumikan. Mau dikebumikan tidak dikebumikan terserah. Mau digalikan lubang 1 cm pun tidak apa-apa. Dibuang pun tidak apa-apa. Allahu Akbar. Qala an-Nawawi fil Majmu'i qala ngendika sinten An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitab Al-Majmu'. Hadza utawi ikilah keterangan. Idza kana rikalane ono sapa si wong iku nasya'a tumbuh hidup berkembang sapa si murtad bainal muslimina ing dalam antarane wong kang Islam. Fa amma man kana qaribal ahdi bil islami wa amma man mongko tawi wong kana kang ono sapa si wong iku qaribal ahdi baru masane bil islami parak masane bil islami kelawan Islam au nasya'u tawa tinggal tumbuh sapa si wong bibadiyatin ing dalam pedalaman ba'idatin kang jauh anil muslimina sangge wong kang Islam bihaitsu yajuzu kelawan sekirane wenang apa ayakhfa yen to samar alaihi ngatasé wong apa wujubuha kewajibane salat fala yakfuru mongko ora dadi kafir sapa si wong bi mujarradil jahdi kelawan sepine menentang bal nu'arifuhu balik memberitahukan sapa si kita ing ma'an wujubaha ing kewajiban salat fa in jahada mongko lamun nentang sapa si wong ba'daha ing dalam sakwise ma'rifah tabayyana mongko jelas apa anhu teman satuhune wong iku murtad. Ibnu Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' qala Nawawi fil Majmu' hadza idza kana syabal muslimin. Hukum ini orang meninggalkan salat dikarenakan menentang kewajiban salat, kemudian dia dianggap kafir, dia murtad, dia dibunuh segala macam. Idza kana nasyabal muslimin apabila dia hidup di antara orang-orang Islam. Artinya memang dia langsung tahu kalau orang Islam itu tahu bahwasanya salat lima waktu itu salat yang wajib. Tapi fa amma man kana qaribal ahdi bil Islam, kalau ada orang yang baru masuk Islam, au nasya bi badiyatin ba'idatin, atau dia tinggal di pedalaman yang jauh sekali anil muslimin dari orang Islam. Dia Islam, dia tinggal jauh sekali dari kampungnya orang Islam. Akhirnya bihaitsu yajuzu ayakhfa alaihi wujubuha, akhirnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau bahwasanya salat lima waktu ini wajib dikerjakan. Maka fala yakfuru, dia tidak menjadi kafir bimujarradil jahli sebab menentang kewajiban tersebut. Bisa dipahami? Seperti contohnya tuh yang cerita Ustaz Zainal di gunung ini, di atas ini. Kan orang kan tinggal di gunung Ustaz Zainal nih, di tempatnya Habib Idrus Habsyi. Ustaz Zainal cerita beliau waktu Ramadan dakwah di kampung di atas sana, di gunung sana. Ketemu sama orang-orang Mangge. Mereka lihat Ustaz Zainal dan kawan-kawan santri ini capek, haus. Maka Mangge pun pergi dia. Ustaz, haus Ustaz? Iya, tunggu ya. Dia pergi, panjat pohon kelapa, dikasih jatuh kelapanya, dia buka kelapanya. Ustaz ini minum. Loh, saya puasa, kata Ustaz Zainal. Tiap apa Ustaz? Ini kan air kelapa, bukan air dari tanah. Ini dari pohon. Jadi memang dia nggak tahu bahwasanya kalau hal-hal yang batalkan puasa itu dia nggak tahu. Dia cuma tahunya kalau batalkan puasa itu minum air dari tanah. Tapi kalau dari pohon, dari mana itu nggak batalkan. Maka orang-orang seperti begini fala yakfuru bi mujarradil jahni, maka dia tidak bisa dihukumi kafir sebab dia menentang kewajiban salat tersebut atau kewajiban lain seperti kewajiban puasa kayak tadi orang itu atau kewajiban zakat. Kapan dia dapat hukuman? Tapi sebelum kita bahas masalah hukuman, bal nu'arifuhu wujubaha. Maka tapi kita yang harus mengajarkan kepada mereka tentang kewajibannya. Pak, minta maaf ini. Di dalam Islam itu ada namanya ibadah. Ibadah yang wajib kita kerjakan setiap harinya. Yang namanya adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau Bapak gak kerjakan, nanti Bapak berdosa. Tapi kalau Bapak kerjakan, insya Allah Bapak akan mendapatkan pahala, masuk surga, rezekinya lancar, hidupnya jadi tenang. Kalau udah kita ajarin dia
bagaimana itu sholat 5 waktu, tentunya dengan hikmah, dengan kasar. Fa in jahada ba'daha, kalau seandainya dia malah tetap menentang selepas dia tahu sholat 5 waktu itu sholat yang wajib dikerjakan, tabayyana annahu murtadun, maka menjadi jelas bahwasanya dia menjadi murtad. Bisa dipahami? Seperti teman-teman saya di Kamboja. Di Kamboja kan dulu ini kan kerajaan Islam. Sebelum Indonesia ini Islam, Kamboja duluan Islam. Kamboja yang mengirimkan dai-dainya ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, tetapi sekarang Kamboja ini selepas mereka dikalahkan Vietnam, dikalahkan kerajaan Kamboja dan lain-lain, hanya mereka terasingkan, mereka tinggal di hutan-hutan di pedalaman Kamboja. Itu mereka punya syariatnya beda, aneh sekali syariatnya. Salatnya aneh, segala macamnya aneh. Nah, kemudian ada sebagian teman-teman dakwah yang hanya mengembalikan sebagian mereka yang sesat ini kembali kepada ajaran agama Islam, kirimkan anak-anaknya ke Temboro, ke pondok pesantren di Nusantara, ke Malaysia, ke Thailand, masuk juga ke Indonesia. Kalau mereka balik lagi kembali ke Kamboja, mereka dakwahi ke orang di kampungnya, dikasih tahu bahwasanya sholat yang benar begini, sholat yang betul begini, tata caranya begini. Kalau orang kampungnya tetap masih menentang, apa nih, ini nggak sesuai dengan tradisi kita, maka baru mereka dikategorikan sebagai orang yang murtad. Bisa dipahami? Sedih sekali ceritanya itu. Salah satu teman kami juga, dia cerita pas dia pulang kampung, dia datang ke kampung yang dulunya itu Muslim, tapi mereka nggak tahu syahadat. Sampai di sana diajarkan syahadat sama orang kampung itu, dan bilang, "Nak, kenapa kamu baru datang sekarang? Kita punya tetua dulu, kakek-kakek kita dulu mati semua mereka dalam keadaan tidak tahu itu syahadat itu apa. Kami Islam, kami tahu dari nenek moyang kami itu Islam. Tetapi semenjak pasukan Khamar berkuasa, kami tidak boleh menampakkan keislaman. Akhirnya kami pun lupa dengan ajaran-ajaran Islam, entah itu sholatnya atau segala macam. Cuma kami tahu itu kami itu Islam. Dan kakek-kakek kami mati dalam keadaan seperti begitu. Terus bagaimana kalau orang seperti begini mati dalam keadaan seperti begini? Wallahu a'lam. Semoga mereka selamat." Allahu akbar. Wa in kana tarakaha kasalan aw tahawunan. Sekarang kita masuk masan baru. Tadi kalau orang Islam tidak mau mengerjakan salat karena jahat, karena menentang kewajibannya, maka kalau dia ini orang yang hidup di antara tengah orang Islam, dia dihukum mati kalau enggak masuk Islam kembali.